Mana orang-orang yang punya kesungguhan dalam hubungannya dengan Allah? Mana mereka orang-orang yang patut diteladani? Mana para wali-wali? Begitu. Di zaman sekarang ini udah nggak tersisa dari mereka itu, sebab masyarakatnya udah memboikot ilmu, memboikot sunnah, memboikot Quran, begitu. Dan udah nggak ada kebaikan di zaman sekarang ini. Aina hadza, aina kadza, aina kadza. Sepanjang majelis hingga keesokan harinya pagi-pagi. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, itu abah beliau Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, cucu dari Habib Abdullah bin Idrus. Al-Habib Abdullah bin Idrus dikuburnya di Palembang sini. Begitu beliau datang ke Tarim, menikah di Tarim, lahir Al-Habib Ali bin Abdullah. Kemudian Al-Habib Ali punya anak Al-Habib Muhammad bin Ali. Al-Habib Muhammad bin Ali dikatakan oleh ayah beliau bahwasanya orang memuji kewaliannya Al-Habib Ali bin Syahab. Maka Al-Habib Ali bilang, Muhammad justru makamnya lebih tinggi daripada saya, kemuliaannya, kewaliannya lebih agung dari saya. Dipuji oleh ayahnya sendiri. Itu nggak pernah ninggalin sholat jamaah, nggak pernah ninggalin qiyamul lail, istiqamah sepanjang hidupnya, istiqamah hingga beliau wafat. Meninggalnya pun juga, tahu meninggalnya di mana? Meninggalnya pas lagi acara haul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Pas acara haulnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau meninggal. Itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh cerita, ada Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Syahab, beliau ini orang yang mulia, gurunya Habib Umar. Habib Umar selalu melazimkan beliau, selalu melazimkan setelah sejak wafat, sejak ayahnya Al-Habib Muhammad, beliau ayahnya Habib Umar diculik, Habib Muhammad bin Salim, maka Habib Umar selalu mendampingi Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Syahab. Begitu, bahkan ketika beliau terpaksa harus ke Dawan, ikut bersama Al-Habib Masyhur untuk menghindari gangguan orang-orang komunis terhadap Al-Habib Umar ini yang menuntut beliau untuk melakukan ini dan itu. Akhirnya ikut bersama Al-Habib Masyhur belajar di Dawan kepada Al-Habib Masyhur. Alhasil kata Habib Umar, yang bikin saya berat ke sana adalah karena saya nggak bisa melihat wajah guru saya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab ini. Itu yang bikin saya berat banget. Kalau kita udah nggak kuat, udah kangen, baru deh saya ke Tarim, saya berkunjung berziarah kepada Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, hadir mendengar ucapan beliau, hadir majelisnya beliau. Begitu udah tenang, baru balik lagi. Masya Allah. Hingga akhirnya begitu gangguannya udah mulai agak reda, baru beliau balik lagi ke kota Tarim, melazimkan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Hingga di malam wafatnya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, ya, Al-Habib Umar bersama beliau. Itu di malam wafatnya, pas lagi suatu acara dibacakan gosidahnya Imam Al-Haddad, madhas sidgu wa halus sidgi ya sa'adu gad mabau fala tatlubanna sidga min ahli dhaz zaman falaysa lahum sidgun wa la ya'rifunahu qad irtabaku fi lujjatil maini wad daran fa aina ulil nuha wa aina ulit tuga wa aina ulil nuha wa aina ulil igan wal ilmi was sunan wa aina rijal al mugtada bi fi'alihim wa aqwalihim ya sa'du fi sirri wal alan akulluhum matu akulluhum fanu amistataru lama ta'azamatil mihan walam yabqa khairun fi zamani wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma was sunan. Itu ketika dibacakan qasidah ini Al-Habib Muhammad bin Alwi sepanjang majelis menjelaskan tentang syair ini. Mana orang-orang yang punya kesungguhan dalam hubungannya dengan Allah? Mana mereka orang-orang yang patut diteladani? Mana para wali-wali? Begitu. Di zaman sekarang ini udah nggak tersisa dari mereka itu, sebab masyarakatnya udah memboikot ilmu, memboikot sunnah, memboikot Quran, begitu. Dan udah nggak ada kebaikan di zaman sekarang ini. Aina hadza, aina kadza, aina kadza. Sepanjang majelis hingga keesokan harinya pagi-pagi dijemput oleh mobilnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, menjemput Al-Habib Muhammad bin Alwi di rumahnya di mana namanya, di Tarim, untuk bawa hadir ke Masilah. Sebab Masilah itu dekat
lebih dekat ke Tarim daripada ke Sewon. Jadi mobil tuh ke Tarim dulu, jemput Al-Habib Muhammad bin Alwi, terus ngikut di situ Al-Habib Umar juga ngikut, Al-Habib Masyhur juga ngikut, begitu. Al-Habib Abdullah juga ngikut. Alhasil pagi-pagi jalan langsung hadir ke Masilah, tempat haul untuk ikut haul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu. Satu mobil tuh, barang-barang semuanya. Ketika sampai di majlis ziarah, kemudian waktunya ceramah, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab beliau ceramah, dan sepanjang ceramah itu terinspirasikan dari apa yang beliau dengar semalam, mengingatkan orang-orang untuk menempuh jalan salaf mereka. Kemudian setelah itu beliau duduk dan berucap ya Allah bitaufik, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Beliau duduk, ketika saat beliau duduk tahu-tahu bersender dan meninggal dunia di tempat. Sender dikit meninggal dunia di tempat. Masya Allah, radhiyallahu anhu ajma'in. Dan meninggalnya itu di hadapan Al-Habib Umar, di hadapan semua yang hadir. Dibawa dengan mobilnya Al-Habib Abdul Qadir ke Tarim, udah meninggal dunia. Masya Allah. Dan itu terjadi di masa komunis, penindasan komunis di negeri Hadramaut tersebut. Dan Al-Habib Muhammad bin Alwi orang yang paling banyak diganggu. Tapi subhanallah, hari wafatnya beliau adalah hari kesedihan bahkan buat pemerintahan komunis, hingga dijadikan itu hari libur nasional di Hadramaut, di kota Tarim. Semua orang keluar ya mengantar, mengiring jenazahnya beliau. Sekolah-sekolah diliburkan ya untuk ngantar jenazahnya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Hakadha radhiyallahu anhu wardahum. Al-Habib Muhammad bin Alwi adalah nuskhatus salaf. Itu cetakannya salaf. Orang yang ingat dia mengingatkan mereka kepada para salafus saleh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang menjadi energi bagi kota Tarim, menjadi motor bagi kota Tarim di masa beliau tersebut. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihabuddin. واترك كل دون واسأله السلام